Pemirsa, program Bersama Pakar kembali hadir untuk Anda bersama saya, Antik Bintari. Persaingan geopolitik di Laut Tiongkok Selatan masih terus terjadi hingga saat ini. Kondisi ini jelas mempengaruhi situasi di Laut Natuna Utara atau perairan Natuna yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia. Untuk itulah Badan Keamanan Laut atau disingkat Bakamla Republik Indonesia terus berupaya mengamankan wilayah Laut Natuna Utara dari berbagai gangguan atau ancaman. Lalu apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Bakamla untuk mewujudkan hal tersebut? Untuk itu kali ini kita akan berbincang dengan Kolonel Pelaut Wisnu Pramandita, Kabag Humas dan Protokol dari Bakamla, dan yang akan kita diskusikan adalah memetakan keamanan Indonesia di tengah persaingan geopolitik Laut Tiongkok Selatan. Ya, Pak Wisnu, apa kabar Pak? Baik Bu. Terima kasih telah hadir di studio. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Sehat juga sama-sama. Ya Pak, mungkin sebelum kita banyak berdiskusi Pak, seperti tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Laut Tiongkok Selatan ya Pak ya dan geopolitiknya, mungkin pemirsa perlu tahu ya Pak, sebetulnya posisi atau lembaga yang bernama Bakamla ini, apa sih sebetulnya membedakannya dengan Angkatan Laut, atau katakanlah Bapak bisa menceritakan Bakamla itu seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi Bakamla ini adalah badan yang berkedudukan di bawah langsung Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Nah, di sana mengamanatkan dibentuknya Bakamla untuk melaksanakan penjagaan terhadap wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Nah, kalau mau lihat bicara sejarahnya, bagaimana dengan Angkatan Laut, tidak dapat lepas dari bahwa tahun 72 itu sebenarnya Angkatan Laut ini sudah punya pemikiran bahwa di laut ini diperlukan satu lembaga yang bisa menggabungkan atau mengkoordinasikan semua kegiatan, karena di laut ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terkait gitu kan. Jadi tahun 72 itu sudah dibentuk, kemudian Tahun 72 ya Pak ya? 72, Bakorkamla namanya, di bawah berdasarkan SKB 5 Menteri waktu itu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian dirasakan perlu untuk ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Makanya kemudian ditariklah dengan Perpres 81 tahun 2005 masuk di bawah Kemenko Polhukam. Nah, kalakarnya adalah Sesmenko Polhukam waktu itu. Nah, kemudian rupanya dalam waktu berlalu 2014 kayaknya dirasa kurang optimum juga, sehingga kemudian coba untuk dibentuk atau dibangun satu lembaga baru yang memang secara fungsi dia menjadi leading sektor di wilayah keamanan laut khususnya. Dengan keluarlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut. Nah, tentu saja ini beda dengan Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut kan dia lebih kepada pertahanan, kemudian dia dasarnya juga adalah Undang-Undang TNI. Kalau ini adalah Undang-Undang Kelautan dan dia lebih kepada aspek keamanan di laut. Jadi pada masa damai diharapkan memang Bakamla ini menjadi yang di depan. Nanti pada saat terjadi peningkatan eskalasi, maka terjadi shifting. Nah, jadi nanti Angkatan Laut yang di depan, Bakamla sebagai kekuatan pengganda. Itu makanya dalam undang-undang yang tentang komponen cadangan, Bakamla ini nanti menempatkan diri sebagai kekuatan pengganda dari matra laut dalam hal Angkatan Laut. Jadi memang berbeda. Betul, berbeda tapi saling terkait ya Pak ya, karena tidak bisa terpisah tentunya ya, betul, karena pertahanan dan keamanan ya Pak ya. Ya baik Pak, menarik. Jadi kalau demikian Pak, kita bisa lanjut berdiskusi terkait dengan tadi perannya ya Pak ya, sebagai garda yang sebetulnya paling depan ya untuk saat ini ya Pak ya. Betul. Nah, berbicara persaingan geopolitik di Laut Tiongkok Selatan Pak, seperti tadi disampaikan kan ini terus berulang ya, terus terjadi Pak. Ya. Dan kondisi ini tentunya akan mempengaruhi situasi di Laut Natuna Utara ya Pak ya, yang berada di ZEE tadi. Nah, menurut Bapak nih, apa saja sebetulnya yang telah dilakukan oleh Bakamla Pak ya, untuk kemudian mewujudkan wilayah yang aman dan tentu saja terhindar dari berbagai gangguan dan terutama ancaman ya Pak ya dari pihak luar. Baik, jadi perlu kita ketahui bahwa tugas Bakamla berdasarkan Undang-Undang 32 tersebut tahun 2014 adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi. Nah, bicara wilayah yurisdiksi tentu saja termasuk zona ekonomi eksklusif. Nah, yang memang secara yang saat ini memang sedang
terjadi boleh dibilang peningkatan eskalasi karena memang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok Selatan. Nah, di sini yang dilakukan oleh Bakamla adalah menggelar kehadiran di laut. Karena kehadiran di laut merupakan, kalau di dalam konteks diplomasi maritim atau diplomasi di laut, kehadiran di laut itu sebagai bentuk untuk membangun daya gentar. Kasarnya begini, atau boleh diibaratkan misalnya kita punya rumah, kemudian di halamannya tidak ada pagar, terus tapi ada orang rumah yang berseliweran di situ, tentu orang luar rumah kalau mau lewat di halaman itu kan pasti dia akan sungkan, berhati-hati ya. akan sungkan. Nah, itulah makanya pendekatan yang kita lakukan menghadapi situasi saat ini adalah selalu hadir di laut. Dan memang Bakamla sih sudah menyusun satu konsep strategi yang sebenarnya komprehensif, berpikir secara lebih holistik. Jadi tidak hanya sekedar aparat saja yang hadir di laut, tetapi juga pelaku ekonomi. Selain pelaku ekonomi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat eksplorasi dan eksploitasi. Itu juga harus hadir di sana. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran atau boleh dibilang saling bangun kepercayaan. Artinya adalah antar pihak-pihak yang berkepentingan di laut dengan pihak-pihak yang berkepentingan di laut dari pihak lain, misalnya antara Coast Guard dan Coast Guard, kemudian antara Navy to Navy. Nah, itu kemudian saling membangun kerjasama. Nah, diharapkan dengan 3 layer ini, yaitu kehadiran aparat dari sisi kita, Bakamla dan TNI AL, kemudian kehadiran eksplorasi, eksploitasi juga nelayan, kemudian ESDM atau bahkan peneliti-peneliti kelautan, dan dalam konteks diplomasi adalah komunikasi antar pihak-pihak terkait. Itu diharapkan akan mampu menciptakan fondasi atau struktur untuk menciptakan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara khususnya. Kan itu yang menarik ya Pak, berarti ada 3 pilar ya Pak ya, kemampuan kehadiran laut yang sustain berkelanjutan ya Pak ya, kemudian eksplorasi laut juga ya Pak, serta membangun kepercayaan global. Nah, sebetulnya Pak, dengan 3 pilar ini, sebetulnya yang di dalam Bakamla itu personilnya itu dari mana saja latar belakangnya Pak ya? Karena kan kalau berbicara 3 pilar ini kan sebetulnya sangat multisektoral dan kemudian juga berbeda-beda gitu ya yang harus diurusnya. Kira-kira bisa dijelaskan Pak mungkin yang terlibat ya Pak ya dalam Bakamla itu? Di Bakamla sendiri kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu personel yang dari Bakamla, artinya ASN, dan personel penugasan dari TNI dan kementerian lembaga lain, yaitu misalnya Polri, kemudian juga ada dari Kejaksaan, kemudian juga beberapa dari kementerian lembaga terkait itu juga bisa masuk di dalam Bakamla. Jadi boleh dibilang memang multi state. Ya, multi stakeholder ya. Betul. Jadi multi kelembagaan juga ya Pak ya. Betul. Dan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ya Pak. Betul. Nah Pak, berkaitan dengan tadi ya sudah ada 3 pilar yang merupakan strategi gitu ya. Kemudian juga ada beberapa stakeholder yang tentunya punya kekuatan masing-masing ya Pak. Nah, dalam eskalasi konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara nih Pak antara Amerika dan Tiongkok ya Pak ya, yang kita ketahui juga eskalasinya cukup meningkat begitu. Nah, menurut Bakamla ini apakah mengganggu ya Pak, atau katakanlah ini akan semacam ancaman bagi kedaulatan bangsa begitu Pak, atau kedaulatan negara? Bapak melihatnya seperti apa? Bagaimanapun juga situasi konflik di wilayah sekitar kita itu pasti punya dampak, apalagi dalam era globalisasi saat ini kan boleh dibilang hampir hilang batas-batas wilayah secara jelas gitu, sehingga apa yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan itu juga pasti akan berdampak pada Indonesia juga. Contohnya begini, misalnya terjadi, kita tidak berharap, tapi misalnya terjadi satu konflik sehingga kemudian Laut Cina Tiongkok Selatan itu kemudian menjadi terblok. Nah, otomatis kan lalu lintas perhubungan energi yang melewati wilayah tersebut akan terganggu, dan tentu saja Indonesia sebagai wilayah yang terdekat pun akan terdampak misalnya oleh situasi yang memanas di laut Tiongkok Selatan. Nah, ini memang juga menjadi satu kerangka berpikir bagi kita yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan misalnya.
bahwa ada dua pendekatan time frame atau boleh dibilang jangka panjang dan jangka pendek terhadap situasi yang ada saat ini. Dalam jangka panjang kita berusaha mencegah terjadinya perang di sana. Itu menurut saya hal yang memang harus diantisipasi. Sementara yang kedua adalah kita harus bisa hadir di wilayah perbatasan, khususnya di Laut Natuna Utara. Tujuannya adalah untuk mendeter semua aktivitas yang berpotensi untuk meningkatkan eskalasi di Laut Tiongkok Selatan. Gitu. Berarti kan Pak tadi ada dua ya yang menurut saya perlu di-highlight, berarti cegah terjadinya perang dan kemudian apa tadi Pak yang kedua tuh bisa hadir terus. Nah, sebetulnya di antara dua ini ya Pak ya, cegah terjadi perang dan bisa hadir ini, apa yang tantangan untuk Bakamla berhadapan dengan tugas yang cukup berat ya kalau menurut saya pribadi melihat ya Pak ya. Cegah terjadi perang itu kan tidak sederhana ya Pak, mekanismenya, sistemnya ya. Nah, itu kalau Bakamla sendiri di posisi mana Pak dalam konteks cegah terjadi perang ini? Karena kan sebetulnya bukan hanya tugas Bakamla, kita tahu ya Pak. Nah, porsi ya Bakamla itu seperti apa Pak? Tadi kan saya bilang ada 3 pendekatan ya, presence at sea atau hadir di laut, kemudian explore, dan terakhir berikutnya ada diplomasi atau kami bilang trust built by sea. Jadi kita membangun kepercayaan. Nah, peran Bakamla adalah memainkan diplomasi track, kalau saya bilang track 1,5 lah. Jadi antar Coast Guard. Antar Coast Guard ya? Antar Coast Guard. Jadi bagaimana kita menciptakan saling percaya, kemudian kesepahaman, sehingga hal-hal yang terkait dengan keamanan laut pada masa damai yang tentu saja melibatkan institusi Coast Guard dari negara-negara yang mungkin berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan ini kemudian punya satu cara pandang. Kalau sudah punya satu cara pandang kan pasti akan kita janganlah misalnya berkelahi atau kita coba duduk bersama, itu nanti akan terbangun. Nah ini tentu tidak bisa, bukan pekerjaan yang semalam, tapi butuh proses, gitu. Butuh proses. Misalnya sekarang Bakamla berusaha untuk menggandeng Kepala Coast Guard ASEAN. Kepala Coast Guard ASEAN. Ya, jadi kita berusaha untuk berkomunikasi, kemudian kita nanti pelan-pelan kita mencoba untuk membangun yang namanya ASEAN Coast Guard Forum. Dan itu sebelumnya belum ada ya Pak? Belum ada saat ini. Saat ini pun belum ada. Meskipun ASEAN-nya sendiri kan sebetulnya sudah cukup lama ya Pak ya? ASEAN sudah ada, kemudian ASEAN punya struktur di bawahnya itu ada namanya ASEAN Maritime Forum. Itu berarti berbeda lagi nih Pak? ASEAN Maritime Forum itu sudah ada. Nah ini ASEAN Maritime Forum ini semua laut gitu, termasuk naval dan Coast Guard. Nah ini khusus untuk Coast Guard. Jadi di bawahnya ASEAN Maritime Forum. Nah ini kan butuh proses. Kita sepakat, kemudian kita buat semacam term of reference atau istilahnya SOP lah. Kemudian apa yang harus nanti dibicarakan, program-programnya. Nah ini kan harus butuh waktu untuk nanti semuanya sepakat. Nah begitu sepakat, tentu ada mekanisme untuk kemudian diformalkan gitu. Dan saya pikir dengan membangun kesamaan visi cara pandang dari sudut pandang Coast Guard, ini tentu akan berdampak juga, pasti memberikan pengaruh lah terhadap eskalasi yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan itu. Gitu. Dan itu menurut saya menarik ya Pak ya, bahwa ada kesepakatan nanti antar Coast Guard di ASEAN-nya. Karena selama ini belum Pak, kira-kira apakah ada kendala ya Pak ya pada saat ini belum dibentuk nih Pak ya? Karena kan sebetulnya ini pembentukan ini tentunya untuk menjadi solusi ya Pak pada sebuah situasi ya diharapkan. Nah sebetulnya situasi apa Pak yang terjadi sebelum kalau ini belum dibentuk gitu Pak? Akan apa, ada indikasi apa gitu Pak? Kalau minimal misalnya, kalau tidak terjadi ya. Iya, kalau misalnya memang belum terbentuk, otomatis kan belum ada cara pandang yang sama. Kemudian Coast Guard ASEAN ini kan semuanya bertetangga. Jadi kalau misalnya kita memecahkan masalah pada satu sudut antara dua pihak, tapi ternyata pihak lain terpengaruh, kan tidak efektif atau tidak efisien kalau cuma dua pihak aja. Dan itu sering kali terjadi ya Pak? Beberapa kali terjadi atau katakanlah ada momentum yang memang terjadi menurut begitu? Menurut saya ada momentum juga yang bisa terjadi di situ. Misalnya terkait dengan saat ini kan kita juga sudah ada kerjasama di Selat Malaka, patroli terkoordinasi antara tiga negara, antara
Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura. Ini sebagai contoh, artinya kan ada perlintasan juga betul. ya, termasuk Selat Sunda ya Pak? Selat Sunda punya kita. Oh tidak, jadi Kalau itu tidak. absolut ya? Ya, tapi kalau Selat Melaka kan ada 3 negara yang sebagai pemilik selat tersebut. Nah itu kan kalau menyelesaikan satu kan akhirnya satu juga perlu disamakan persepsinya. Nah itu makanya kemudian dibentuk 3. Nah ini wilayah Laut Tiongkok Selatan ini boleh dibilang kan ada sekitar 5 negara yang klaim. Indonesia kan tidak klaim. Ada 5 seperti Vietnam, kemudian Malaysia, Brunei, Filipina dan China sendiri gitu kan. Nah kalau memang sudah ada kesamaan pikir, cara pandang, saya pikir pasti nanti akan ada upaya-upaya untuk bagaimana kita caranya untuk kemudian mengambil suatu keputusan terhadap situasi yang terjadi misalnya. Kalau saat ini kan yang masih sifatnya masing-masing bagian saja, misalnya Filipina merasa terganggu, dia mengeluarkan nota protes, kemudian Vietnam terganggu dengan aktivitas China, mungkin dia kemudian mengeluarkan nota protes dan sebagainya. Dan itu kurang efektif ya Pak sebetulnya, pastinya. Menurut saya itu tetap kurang efektif karena memang dibutuhkan disinilah peran dari ASEAN yang sangat sentral di dalam bagaimana sih kalau boleh saya bilang menunjukkan atau mengimplementasikan dulu dasarnya dia dibentuk untuk apa gitu kan ASEAN itu kan, bahwa kepala-kepala negara pada zaman itu menginginkan ASEAN itu yang aman dan damai dan tidak saling mencampuri urusan rumah tangga, sehingga kemudian kita membentuk satu ekosistem negara atau kumpulan negara, kita saling menghormati, ada masalah kita pecahkan bersama-sama. Dan saat ini boleh dibilang setelah sekian tahun kan dibentuk tahun 67 ya, hampir sekitar 40 atau 50 tahun ini boleh dibilang mampu menstabilkan situasi yang ada di Asia Tenggara. Termasuk masalah kelautan ini ya Pak? Termasuk masalah kelautan ini, dan ini juga yang kemudian perlu untuk dijaga. Istilahnya kalau irama untuk kerjasama, kemudian kesamaan pandang itu perlu dijaga. Jadi memang harus dikuatkan. Jadi sebetulnya kalau untuk di level ASEAN sih tidak, eskalasi konflik tidak terlalu tinggi Pak, atau bahkan tidak ada ya Pak ya sebetulnya. Kalau misalnya nanti kan kita di segmen berikutnya tentu kita akan bercerita lebih panjang dari itu. Tapi kalau untuk konteks ASEAN sendiri sebetulnya yang dibangun itu ya Pak ya. Betul. Kalau di ASEAN sama ya, jejaring itu ya Pak. Betul. Ya? Di ASEAN sendiri kan boleh kita lihat tidak ada konflik antar negara yang sifatnya mungkin tinggi gitu. Ya kalau konflik perbatasan saya pikir hampir semua negara ada masalah perbatasan. Kita pun Indonesia ini berbatasan dengan 10 negara dan 10-10-nya itu belum selesai. Yang masalah lautnya ya Pak ya? Karena kalau daratan kayaknya kan lebih mudah ya untuk kemudian daratan hanya 3 kan? Teridentifikasi ya. Betul. Kalau laut kan tidak, agak unik lah. Dan 10 ini belum selesai semuanya. Artinya selesai di satu bagian, yang ini belum. Selesai di bagian yang ini, yang sisi sini belum. Gitu. Jadi dan secara total belum semuanya selesai. Ya, baik Pak. Nanti perbincangan kita mungkin kita akan lanjutkan dengan segmen yang lebih spesifik lagi ya Pak ya, terkait dengan sumber daya alam tentunya yang ada di sekitar Laut Natuna Utara. Ya, pemirsa, tentu saja perbincangan kita akan kita lanjutkan dengan materi yang tentunya akan lebih menarik. Tetap bersama kami di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.